zijn geweest. Dat we toch bij momenten ook weer balverlies lijden waar je dat niet moet doen. Ik vond dat. Di tengah euforia timnas Indonesia sedang hebat-hebatnya, seketika publik tanah air dibikin gempar. Lagi dan lagi komentar pedas pelatih Belanda Ronald Koeman usai melihat ranking FIFA. Di tengah euforia timnas Indonesia sedang hebat-hebatnya, seketika publik tanah air dibikin gempar. Lagi dan lagi komentar pedas pelatih Belanda Ronald Koeman usai melihat ranking FIFA Indonesia naik drastis. Nikad Singgang Erick Thohir. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ronald Koeman pertanyakan lonjakan peringkat FIFA Indonesia, kritik naturalisasi pemain asal Belanda. Peningkatan peringkat FIFA Timnas Indonesia ke posisi 125 dunia ternyata menuai reaksi dari pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Koeman mengomentari lonjakan peringkat Indonesia yang dianggap terlalu drastis dan menyebut adanya kontribusi signifikan dari pemain-pemain naturalisasi asal Belanda sebagai salah satu penyebabnya. Koeman mempertanyakan apakah peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan kekuatan sejati timnas Indonesia atau lebih karena kebijakan naturalisasi yang semakin agresif. Saya tidak meremehkan usaha Indonesia, tetapi saya rasa kita perlu melihat lebih jauh. Banyak pemain keturunan Belanda di tim mereka, dan itu memberi pengaruh besar. Apakah ini benar-benar cerminan perkembangan sepak bola mereka sendiri? Itu yang perlu dipertanyakan, ujar Koeman dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi Belanda. Saya yakin tanpa kontribusi pemain keturunan Belanda mereka tidak akan kemana-mana. Komentar ini datang sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut lonjakan peringkat FIFA sebagai hasil kerja keras kolektif, baik dari sisi pelatih, pemain, maupun federasi. Menurut Koeman, bagaimanapun, tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan klaim tersebut. Saya mendengar pernyataan dari PSSI tentang ambisi Indonesia masuk 100 besar FIFA. Itu tentu target yang bagus, tetapi kita harus realistis. Jika terlalu bergantung pada pemain yang dinaturalisasi tanpa pembangunan sistem yang kuat, itu bisa menjadi jebakan jangka panjang, tambah Koeman. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sejumlah pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi memang menjadi pilar utama timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jai Itzes dan Tom Haye telah memberikan kontribusi besar, terutama dalam kemenangan melawan Arab Saudi baru-baru ini. Koeman sendiri mengakui kualitas individu pemain-pemain tersebut, tetapi menilai bahwa keberhasilan sepak bola nasional seharusnya tidak hanya bergantung pada pemain yang diambil di luar negeri. Meskipun demikian, Erick Thohir tetap optimistis dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa naturalisasi hanyalah salah satu langkah strategis untuk memperkuat tim nasional dalam jangka pendek, sementara pembangunan jangka panjang terus dilakukan. Naturalisasi bukan segalanya. Kita tetap fokus pada pembinaan usia dini dan peningkatan infrastruktur. Apa yang kita lakukan adalah untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih baik di Indonesia, ujar Erick. Bagi Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi dan peningkatan peringkat FIFA menjadi motivasi untuk terus melangkah maju menuju target besar di masa depan. Lebih lanjut, hai Timnas Indonesia, kalian sudah membuktikan bahwa mimpi besar bukanlah sesuatu yang mustahil diraih.
Peringkat FIFA yang terus meningkat adalah hasil kerja keras kalian di lapangan, pengorbanan di setiap latihan, dan semangat untuk membawa nama Indonesia lebih dikenal di dunia sepak bola. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti bahwa kalian bisa bangkit, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ada. Meski kalah dari Jepang, kalian tidak menyerah. Itu adalah mental juara, mental Garuda yang sejati. Namun, perjalanan ini baru awal. Banyak tantangan yang lebih besar menanti. Kritik dari luar hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat kalian bertahan dan seberapa keras kalian berjuang. Fokuslah pada tujuan kalian, bangun kekompakan tim, dan terus asah kemampuan. Ingatlah, kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dan mendoakan kalian. Mereka ingin melihat kalian terbang lebih tinggi, membawa nama Garuda ke langit yang lebih luas. Kalian adalah simbol kebanggaan kami. Teruslah berjuang, teruslah bekerja keras. Karena bersama-sama, kita akan mewujudkan mimpi besar, Garuda mendunia. Bikin gemetar seluruh lawan di Piala AFF. Indonesia nekat andalkan pemain U22, Shin Tae-yong tetap percaya diri hadapi Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tim-tim besar di Piala AFF 2024, meskipun skuad Garuda kali ini didominasi oleh pemain muda U22. Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih banyak mengandalkan pemain senior, Timnas Indonesia memilih untuk menjadikan turnamen ini sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan bagi para pemain muda. Seperti yang kita tahu, tim-tim lawan menggunakan mayoritas pemain senior. Namun, kami tetap percaya diri. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bisa menciptakan hasil yang membanggakan, ujar Shin Tae-yong usai memimpin latihan perdana di Bali pada Kamis 28 November. Langkah ini memang penuh tantangan, tetapi Shin menekankan pentingnya memberikan pengalaman internasional kepada generasi muda. Pemain-pemain muda ini punya potensi luar biasa. Ini bukan hanya soal turnamen besar, tetapi juga bagian dari persiapan masa depan sepak bola Indonesia, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Fokus pengembangan pemain muda. Shin Tae-yong melihat Piala AFF sebagai batu loncatan untuk mengasah mentalitas dan kemampuan pemain muda. Hal ini juga sejalan dengan visi jangka panjang PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang ingin membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih solid. Piala AFF adalah turnamen yang cukup penting, tetapi kami juga mempersiapkan tim ini untuk ajang lain seperti SEA Games. Proses pengembangan pemain muda ini sangat krusial, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia, ujar pelatih berusia 54 tahun tersebut. Meski bertumpu pada pemain muda, Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia mampu bersaing di level tinggi. Menurutnya, yang terpenting adalah menciptakan kekompakan tim dan strategi yang efektif di lapangan. Kami terus berusaha meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan kerja sama tim selama pemusatan latihan, jelasnya. Rangkaian persiapan di Bali. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali hingga 4 Desember. Selama masa TC, tim akan menjalani satu laga uji coba melawan Bali United pada 3 Desember sebelum kembali ke Jakarta dan bertolak ke Myanmar pada 5 Desember. Selama di Bali, kami fokus pada latihan fisik, taktik, dan simulasi pertandingan. Uji coba melawan Bali United akan menjadi tolok ukur untuk melihat kesiapan tim sebelum menghadapi pertandingan resmi, ungkap Shin Tae-yong. Pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan digelar pada 9 Desember melawan Myanmar. Meskipun dihadapkan pada jadwal yang padat, pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa persiapan fisik dan mental para pemain akan menjadi prioritas utama. Grup berat bersama Vietnam. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Vietnam, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara, tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, Shin percaya bahwa timnya mampu memberikan perlawanan. Kami tahu Vietnam adalah lawan yang kuat, tetapi kami tidak akan gentar. Fokus kami adalah memaksimalkan potensi setiap pemain dan bermain sebagai tim yang solid, tegas Shin. Harapan untuk masa depan. Keputusan untuk menurunkan pemain muda mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk PSSI. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan regenerasi pemain yang konsisten dan berkualitas di masa depan.
Shin Tae-yong juga berharap agar pengalaman bertanding di Piala AFF dapat memotivasi para pemain untuk terus berkembang. Ini adalah langkah awal bagi mereka untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional. Dengan pengalaman yang didapat, saya yakin mereka akan menjadi pemain yang lebih baik di masa depan, pungkas Shin Tae-yong. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di Piala AFF 2024. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Kami akan berjuang sebaik mungkin untuk membawa kebanggaan bagi Indonesia, tutup Shin Tae-yong. Lebih lanjut, motivasi untuk Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Perjalanan menuju sukses tidak selalu mulus. Terkadang, tantangan justru menjadi bahan bakar untuk mencapai hal-hal besar. Pilihan Timnas Indonesia untuk mengandalkan pemain muda di Piala AFF 2024 adalah langkah berani yang menunjukkan keyakinan terhadap potensi generasi penerus sepak bola negeri ini. Bagi para pemain muda, inilah momen kalian untuk membuktikan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa melawan segala keterbatasan. Kalian mungkin dihadapkan pada lawan-lawan yang lebih berpengalaman, tapi ingatlah, keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan belajar, tumbuh, dan melangkah lebih dekat ke mimpi besar kalian. Bagi kita, para pendukung Timnas Indonesia, mari terus memberikan doa dan dukungan tanpa henti. Kemenangan tidak hanya ditentukan di lapangan, tetapi juga di hati para pemain yang merasa didukung oleh jutaan rakyatnya. Yakinlah, setiap tepuk tangan dan sorakan kita adalah kekuatan tambahan bagi mereka untuk memberikan yang terbaik. Sebagai bangsa, kita tidak hanya berharap menang, tetapi juga membangun mental juara. Dengan kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan, mimpi besar untuk melihat Indonesia berjaya di kancah sepak bola Asia bahkan dunia bukanlah hal mustahil. Untuk para pemain muda, percayalah pada dirimu, mainkan setiap laga dengan penuh kebanggaan. Untuk seluruh pendukung, bersama kita kuat, bersama kita bisa. Ayo, Garuda, terbang tinggi. Anjay Gironjay, bikin kaget semua orang. Marcelino Ferdinand dipuji Shin Tae-yong, berpotensi sedera Son Heung-min. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis bahwa Marcelino Ferdinand memiliki potensi besar untuk mencapai level bintang sepak bola Korea Selatan, Son Heung-min. Hal ini diungkapkan Shin dalam sebuah wawancara dengan Lee Kyung-gyu, seorang YouTuber asal Korea Selatan. Komentar Shin muncul setelah performa gemilang Marcelino saat Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Dalam pertandingan tersebut, pemain muda ini mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan bagi Indonesia. Kepercayaan sejak usia 17 tahun. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia sudah melihat bakat besar Marcelino sejak usia muda. Pemain yang kini berusia 20 tahun itu mendapat debut di Timnas Indonesia Senior saat masih berusia 17 tahun, dalam laga melawan Timor Leste pada Januari 2023. Aku memanggil dia ke tim senior saat masih 17 tahun. Dia punya kepercayaan diri tinggi, keberanian luar biasa, dan energi yang besar. Itu semua adalah modal penting untuk sukses, ujar Shin. Pesan untuk Marcelino. Shin juga mengaku pernah memberi pesan khusus kepada Marcelino. Ia mengatakan bahwa pemain yang kini membela klub Oxford United itu memiliki peluang besar untuk menjadi pemain sekelas Son Heung-min. Aku bilang ke dia, kamu punya kesempatan untuk menjadi pemain top seperti Son Heung-min. Aku yakin dia punya kemampuan untuk itu, kata Shin. Kendala di luar negeri. Namun, Shin menyoroti kendala yang dihadapi Marcelino saat berkarier di klub Belgia, KMSK Deinze. Meski sempat bermain selama 1,5 musim di sana, Shin merasa perkembangan Marcelino sedikit terhambat. Dia pergi ke Belgia, tapi perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Namun, setelah melihat performanya melawan Arab Saudi, aku yakin dia masih bisa berkembang lebih jauh, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Masa depan cerah. Dengan usia muda dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Marcelino Ferdinand dianggap sebagai salah satu prospek cerah bagi sepak bola Indonesia. Dukungan dari pelatih seperti Shin Tae-yong tentu menjadi motivasi besar untuk terus berkembang dan mungkin suatu hari nanti benar-benar menyamai level Son Heung-min. Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand adalah salah satu talenta muda berbakat Indonesia yang telah menunjukkan performa luar biasa, seperti mencetak 2 gol melawan Arab Saudi.
Shin Tae-yong tampaknya memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya, bahkan membandingkan Marcelino dengan pemain kelas dunia seperti Son Heung-min. Namun, ada kendala dalam perjalanan karir Marcelino, terutama saat bermain di KMSK Deinze, di mana perkembangannya dinilai tidak maksimal. Hal ini menyoroti pentingnya memilih klub yang dapat mendukung perkembangan teknis dan mental seorang pemain muda. Shin Tae-yong, sebagai pelatih, memiliki peran besar dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Marcelino. Keberanian memberikan panggung kepada pemain berbakat sejak usia dini adalah langkah strategis untuk membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Namun, tekanan untuk konsisten dan memenuhi ekspektasi juga bisa menjadi tantangan yang perlu diatasi, baik oleh Marcelino maupun tim pelatih. Penting bagi Marcelino untuk belajar dari pengalaman ini dan mempertimbangkan langkah karir berikutnya dengan bijak. Berkompetisi di liga yang lebih menantang atau di klub yang mampu mendukung pengembangannya secara optimal bisa menjadi kunci untuk mewujudkan potensinya sepenuhnya. Di sisi lain, dukungan dari pelatih, federasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pemain-pemain muda berbakat seperti dirinya. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil yang penuh keyakinan. Ingat, kegagalan atau tantangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Jika kamu pernah merasa diragukan atau menghadapi situasi sulit, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Fokus pada kerja keras, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tentang perjalanan yang mulus, melainkan tentang bagaimana kamu bangkit setiap kali terjatuh. Setiap orang yang sukses pernah mengalami momen di mana mereka hampir menyerah, tapi mereka memilih untuk terus maju. Percayalah, apapun yang kamu hadapi hari ini adalah bagian dari proses untuk membentuk versi terbaik dirimu. Tetap percaya pada dirimu, karena kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Jangan berhenti, teruslah melangkah. Sungguh mantap! Shin Tae-yong targetkan 7 poin untuk timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mematok target tinggi dalam 4 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menundukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024, skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Gol kemenangan Indonesia saat itu dicetak oleh Marcelino Ferdinand, yang menjadi pahlawan lewat 2 golnya. Meski hasil ini memberikan momentum positif, timnas Indonesia masih harus bekerja keras untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Dengan 4 pertandingan tersisa, mereka membutuhkan 7 poin tambahan agar setidaknya bisa menempati posisi ketiga atau keempat, yang memberikan peluang melaju ke ronde keempat kualifikasi. Jadwal tersisa timnas Indonesia. Dalam pertandingan selanjutnya, Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Bahrain di kandang. 2 laga terakhir akan dimainkan pada Juni 2025, yakni melawan Cina di kandang sendiri dan Jepang di laga tandang. Shin Tae-yong menyadari bahwa peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 mungkin terlihat sulit, namun ia optimis hasil positif masih bisa diraih. Jujur saja, lolos langsung ke Piala Dunia terlihat seperti mimpi, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Namun, target kami adalah mendapatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 4 laga terakhir ini. Dengan hasil tersebut, kami bisa bertahan di posisi ketiga atau keempat. Peluang lolos tetap terbuka. Saat ini, poin Indonesia sama dengan tim peringkat terbawah grup C dan hanya terpaut 1 poin dari posisi kedua. Jika bisa menyelesaikan babak ini di posisi kedua, tim merah putih berpeluang besar untuk langsung melaju ke putaran final. Namun, posisi ketiga atau keempat masih cukup untuk membawa mereka ke ronde keempat, yang menjadi jalur alternatif menuju Piala Dunia. Optimisme Shin Tae-yong dan skuad Garuda didukung peningkatan performa tim selama beberapa bulan terakhir, termasuk kemenangan penting atas Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia bisa mempertahankan tren positif ini dan mewujudkan impian berlaga di Piala Dunia 2026? Waktu akan menjawab. Tetap dukung timnas Indonesia dalam perjuangannya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia sedang berada dalam momentum positif setelah kemenangan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong tampaknya optimis tetapi tetap realistis dengan targetnya, yaitu meraih 7 poin dari sisa 4 pertandingan.
Ini mencerminkan strategi yang fokus untuk menjaga peluang lolos ke ronde berikutnya. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi tidak hanya meningkatkan moral tim, tetapi juga memperlihatkan potensi besar pemain muda seperti Marcelino Ferdinand. Namun, persaingan di grup C tetap sangat ketat, dan pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Australia, Bahrain, China, serta Jepang akan menjadi ujian berat. Timnas perlu mempersiapkan diri dengan matang, baik dari segi taktik maupun fisik. Penting bagi tim untuk menjaga konsistensi dan fokus agar tetap mampu bersaing. Meskipun tantangannya besar, hasil positif di laga-laga sebelumnya memberikan harapan untuk terus melaju. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Kalian sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan mental yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti nyata bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan selalu penuh rintangan, tetapi itulah yang membuat kemenangan menjadi lebih berarti. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, dan teruslah berjuang untuk setiap pertandingan seperti itu adalah final. Jutaan pendukung di seluruh Indonesia percaya dan mendukung kalian. Jadikan suara dukungan itu sebagai kekuatan, dan teruslah melangkah maju dengan kepala tegak. Kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi kalian memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ayo, Garuda! Terbanglah tinggi dan buat sejarah! Mantap Gironje. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix, raja penalti tak terkalahkan dan bintang lapangan hijau. Pemain belakang tim nasional Indonesia, Kevin Dix, kembali membuktikan diri sebagai salah satu eksekutor penalti terbaik di dunia sepak bola. Dalam laga UEFA Conference League melawan Dinamo Minsk yang berlangsung di Stadion Mehdi Husseizadeh, Azerbaijan, Kamis 28 November, Kevin mencetak gol penentu kemenangan FC Copenhagen melalui titik putih. Gol tersebut memastikan skor 2-1 untuk Copenhagen, yang juga menjadi kemenangan pertama mereka di kompetisi klub kasta ketiga Eropa itu musim ini. Gol penalti Kevin pada menit ke-55 menambah catatan luar biasa sang bek berusia 28 tahun itu. Ia kini telah mencetak 12 gol penalti secara berturut-turut tanpa satupun gagal di berbagai kompetisi. Catatan ini membuat Kevin mendapat julukan Mr. 100% dari klubnya. Dominasi berlanjut setelah jeda pertandingan. Setelah 10 menit, Victor Claesson dilanggar di kotak penalti. Kevin Dix maju sebagai eksekutor dan dengan ketenangan luar biasa, ia berhasil mencetak gol ke sisi berlawanan dari gerakan kiper lawan, Fedor Lapouhov, tulis pihak FC Copenhagen melalui pernyataan resmi mereka. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, tak ragu memuji kemampuan Kevin. Saya sangat terkesan bahwa dalam diri Kevin Dix, kami memiliki seorang eksekutor penalti yang tak tergoyahkan. Ia telah memberikan banyak gol penting untuk tim kami, terutama dalam momen-momen kritis, ujar Nestrup. Dari bek hingga pencetak gol terbanyak, Kevin Dix tidak hanya dikenal sebagai bek tangguh yang handal dalam bertahan, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa. Hingga saat ini, ia tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak FC Copenhagen musim ini, dengan total 8 gol. Torehan tersebut membuatnya sejajar dengan Mohamed Elyounoussi, penyerang utama tim. Yang menarik, Kevin berhasil mencapai prestasi ini meski posisinya sebagai bek. Kemampuannya dalam membaca situasi, terutama saat membantu serangan, membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan. Selain itu, keberhasilannya dalam mengeksekusi penalti menjadi nilai tambah yang membuatnya semakin menonjol di lapangan. Sebelumnya, Kevin berbagi tugas sebagai eksekutor penalti dengan Diogo Gonçalves. Namun, setelah Gonçalves pindah ke Real Salt Lake musim ini, tanggung jawab penuh diberikan kepada Kevin. Ia pun membuktikan diri sebagai pilihan yang tepat, dengan rekam jejak yang sempurna. Kontribusi Kevin untuk Timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain andalan Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terus menunjukkan komitmennya di pentas internasional. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa bersama FC Copenhagen memberikan keuntungan besar bagi skuad Garuda. Kemampuan Kevin dalam menghadapi tekanan dan eksekusi penalti yang konsisten bisa menjadi senjata ampuh untuk Timnas Indonesia, terutama dalam ajang-ajang bergengsi seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Para pendukung Timnas Indonesia tentu berharap Kevin Dix bisa membawa mentalitas kemenangan ini ke tim nasional. Dengan pengalamannya di level tertinggi, ia diharapkan mampu memimpin lini belakang sekaligus menjadi opsi berbahaya dalam situasi bola mati. Karir yang terus bersinar. Karir Kevin Dix di Eropa terus menanjak. Setelah beberapa kali pindah klub di Belanda dan Italia,
Kevin kini menemukan tempat yang tepat di FC Copenhagen. Performa gemilangnya musim ini menjadi bukti bahwa ia berada di puncak permainannya. Selain menjadi pemain kunci klub, ia juga mulai menarik perhatian lebih dari publik sepak bola di Indonesia. Kevin Dix adalah bukti nyata bahwa seorang pemain bertahan pun bisa memiliki kontribusi besar dalam mencetak gol. Konsistensi, ketenangan, dan kemampuan teknisnya menjadikannya salah satu pemain yang patut diperhitungkan, baik di level klub maupun internasional. Dengan perjalanan karir yang masih panjang, penggemar sepak bola Indonesia dan dunia menanti bagaimana Kevin Dix akan terus berkembang dan menghadirkan kejutan di lapangan hijau. Satu hal yang pasti, julukan Mr. 100% bukan sekadar gelar, melainkan simbol ketenangan dan keandalannya yang luar biasa. Lebih lanjut, situasi Kevin Dix sebagai eksekutor penalti utama menunjukkan peran unik seorang bek yang tidak hanya bertugas di lini pertahanan, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam mencetak gol. Konsistensinya dalam mengeksekusi 12 penalti berturut-turut tanpa gagal memperlihatkan tingkat ketenangan, teknik, dan kepercayaan diri yang luar biasa, yang jarang dimiliki pemain bertahan. Kepercayaan pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, kepada Kevin sebagai penendang penalti utama mencerminkan betapa ia dipandang sebagai pemain yang dapat diandalkan di situasi tekanan tinggi. Peran ini biasanya diberikan kepada pemain depan atau gelandang, sehingga keberadaan Kevin di posisi tersebut adalah sesuatu yang istimewa. Sebagai seorang bek yang juga menjadi pencetak gol terbanyak tim, Kevin memberikan dimensi tambahan bagi strategi FC Copenhagen. Ia tidak hanya menjaga lini belakang tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam fase serangan, terutama melalui situasi bola mati. Hal ini menjadikannya pemain multifungsi yang sangat berharga. Prestasinya di level klub memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Mentalitas kemenangan, pengalaman di kompetisi Eropa, dan keahliannya dalam situasi penalti adalah aset berharga yang bisa membantu Indonesia bersaing di level internasional. Dengan pengalamannya, Kevin berpotensi menjadi pemimpin di lapangan yang mampu menginspirasi rekan setimnya. Di tengah dominasi pemain penyerang dalam mencetak gol, Kevin Dix membuktikan bahwa seorang bek juga bisa menjadi andalan tim dalam menciptakan momen-momen menentukan. Prestasinya adalah cerminan kerja keras dan dedikasi, sekaligus memberikan standar baru bagi pemain bertahan di sepak bola modern. Jangan pernah takut menjadi berbeda. Kisah Kevin Dix adalah bukti bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari jalan yang umum. Sebagai seorang bek, perannya tidak hanya melindungi lini pertahanan tetapi juga menjadi penentu kemenangan tim. Hal ini menunjukkan bahwa apapun posisi atau tanggung jawab Anda, selalu ada peluang untuk bersinar jika Anda berani mengambil tantangan. Konsistensi Kevin dalam mengeksekusi penalti menunjukkan bahwa keahlian, kepercayaan diri, dan ketenangan adalah kunci untuk meraih sukses. Ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan tidak selalu tentang berada di pusat perhatian, tetapi tentang bagaimana Anda memberikan yang terbaik ketika dipercaya. Untuk semua yang sedang mengejar mimpi, ingatlah, kerja keras, dedikasi, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah kombinasi yang akan membawa Anda menuju puncak. Jangan pernah ragu mengambil peran yang tampaknya tidak biasa, karena terkadang justru di situ Anda menemukan keunikan dan kehebatan diri. Seperti Kevin, jadilah seseorang yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menciptakan peluang. Apapun bidang Anda, pastikan Anda meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Konsistenlah, fokuslah, dan percayalah bahwa Anda bisa melampaui batas-batas yang Anda bayangkan. Timnas Indonesia siap tampil di tempat netral pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berpotensi bermain di lokasi netral jika berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada kekhawatiran tentang potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam situasi tersebut. Mengapa hal ini menjadi perhatian? Berikut penjelasannya. Saat ini, Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga pertandingan ke-6 Grup C, skuad Garuda berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Tim asuhan Shin Taeyong hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua, yaitu batas akhir untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Meskipun jarak dengan Australia cukup tipis, perjuangan untuk merebut posisi tersebut tidak mudah. Target realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir Grup C. Jika mencapai posisi tersebut, Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi bersama 5 negara lainnya.
Format babak keempat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 6 tim yang terbagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan terdiri dari 3 tim, di mana hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, runner-up grup akan melanjutkan perjuangan mereka melalui babak playoff zona Asia. Mengacu pada laporan Al Jazeera, babak keempat ini akan diselenggarakan di lokasi netral. Pertandingan akan berlangsung singkat pada periode FIFA Matchday Oktober 2025. Berdasarkan kebiasaan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, negara-negara di kawasan Asia Barat sering dipilih sebagai tuan rumah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lokasi netral yang dipilih dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari Timur Tengah. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap optimistis dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, peluang untuk melaju lebih jauh tetap terbuka. Perjuangan tim Garuda kini menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengukir sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan tantangan besar bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Meskipun berada di posisi yang cukup dekat dengan Australia, untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, perjalanan tim Garuda tidaklah mudah. Menghadapi tim-tim kuat di grup C, Indonesia harus bermain maksimal untuk mengamankan posisi 3 atau 4. Hal ini menambah tekanan, karena tidak hanya hasil positif yang diperlukan, tetapi juga harus ada konsistensi dalam permainan tim. Bermain di lokasi netral bisa menjadi keuntungan atau justru kerugian. Meskipun tim Indonesia mungkin tidak memiliki keuntungan dari dukungan supporter, tim-tim dari Asia Barat yang menjadi tuan rumah bisa jadi lebih familiar dengan iklim dan gaya permainan yang ada, memberikan mereka keunggulan tersendiri. Ini juga membuka kemungkinan kecurangan, baik dalam hal keputusan wasit maupun pengaturan jadwal yang mungkin merugikan tim Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah mentalitas tim. Meskipun dihadapkan pada potensi kecurangan atau ketidakberuntungan di lapangan, Timnas Indonesia harus bisa tetap fokus pada permainan mereka dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kekuatan mental akan menjadi kunci utama agar tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang bisa meruntuhkan fokus. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, terutama dalam hal strategi dan adaptasi terhadap segala kemungkinan yang ada di tempat netral. Kesiapan fisik, mental, serta pemahaman terhadap gaya bermain lawan harus terus diasah. Dengan persiapan matang, Indonesia bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Secara keseluruhan, situasi ini memberi gambaran tentang tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia, namun juga kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi hambatan dan berjuang dengan gigih. Jika tim bisa mengatasi tekanan dan tantangan eksternal, Indonesia berpotensi mencatatkan sejarah di kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia, perjalanan kalian menuju Piala Dunia 2026 adalah ujian besar, tapi ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Di balik setiap rintangan yang muncul, ada peluang untuk berkembang lebih kuat. Jangan biarkan ketidakpastian atau hambatan menghentikan langkah kalian. Kalian sudah sampai sejauh ini karena kerja keras dan semangat pantang menyerah. Bermain di tempat netral, menghadapi tim-tim tangguh, atau bahkan potensi kecurangan, semua itu hanya akan membuat kalian lebih siap dan lebih berani. Kekuatan mental, persiapan yang matang, dan rasa percaya diri adalah senjata yang tidak terlihat, tapi sangat ampuh. Tunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi, dengan penuh semangat dan keinginan untuk meraih yang terbaik. Kalian adalah simbol harapan bagi seluruh bangsa. Ketika kalian merasa lelah atau tertekan, ingatlah bahwa setiap detik yang kalian habiskan di lapangan adalah untuk negara yang bangga mendukung kalian. Jangan pernah ragu akan kemampuan diri sendiri, karena kalian memiliki potensi untuk mengubah sejarah. Terus berjuang, terus percaya, dan kejarlah impian itu. Piala Dunia menunggu kalian.